Fauzia, saya mahasiswi Sarjana semester 5, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan morfologi dan leksikon untuk memenuhi mata kuliah morfologi Arab yang diampu oleh dosen mengampu Bapak Dr. Zamzam Nurhuda MAH. Baik, di sini sebelum saya ingin mengingatkan terlebih dahulu tentang kajian linguistik. Kajian linguistik adalah ruang lingkup kajian linguistik selalu terdiri dari 4 kajian. Yang pertama yakni kajian ilmu bahasa, fonetik atau fonologi, ilmu aswat atau ilmu wazaifil aswat. Yang kedua yakni kajian kata, morfologi atau ilmu sorok. Yang ketiga yakni kajian kalimat, sintaksis atau ilmu nahwi. Dan yang keempat adalah kajian makna, semantik atau ilmu dilalah. Linguistik sendiri terbagi menjadi 2 cabang, yakni linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah ilmu bahasa yang mengkaji di internal kebahasaan seperti kajian seperti kajian fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Kemudian sedangkan linguistik makro adalah kajian bahasa yang mengkaji di luar kebahasaan seperti antropolinguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik. Kemudian kali ini saya akan masuk ke materi kita kali ini, yakni tentang morfologi dan leksikon. Morfologi adalah ilmu bahasa atau ilmu tata bahasa yang mengkaji tentang satuan gramatikal terkecil, berdiri sendiri dan bermakna. Dan morfologi sendiri termasuk di dalam salah satu cabang mikrolinguistik, yakni di internal kebahasaan. Morfologi atau ilmu sorok sendiri adalah ilmu bahasa yang mengkaji tentang satuan gramatikal dalam bahasa dalam susunan bagian kata dalam bahasa, dari awalan prefiks atau sawabik, sufiks atau akhiran lawahik, kemudian ada infiks atau tengah itu dawakhil. Kemudian morfologi sendiri bisa disebut dengan ilmu bahasa yang mengkaji tentang morfem. Apa itu morfem? Morfem adalah unsur bahasa yang mempunyai makna dan ada yang ikut mendukungnya. Kemudian morfologi sendiri tidak dapat terlepas dengan bidang kajian linguistik lainnya. Dengan itulah linguistik disebut dengan linguistik umum atau general linguistik gitu. Kemudian bahasa sendiri bukan hanya mengkaji tentang bahasa saja, tetapi seluk-beluk bahasa pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui pula, peranan bahasa sendiri atau fungsi bahasa sendiri adalah sebagai alat komunikasi kita terhadap sesama makhluk, begitu. Jadi dengan itulah linguistik sendiri dapat mempermudah kita dalam berbicara atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian morfologi sendiri selalu membahas di dalamnya ini terkait morfem, dan morfem sendiri terbagi menjadi 2, yakni ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, dan sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Saya beri contoh dalam bahasa Arab. Dan perlu catatan sedikit, dalam bahasa Arab sendiri selalu ada tentang morfem bebas dan morfem terikat. Dan dalam bahasa Arab juga dapat mempunyai 2 morfem terikat, seperti saya beri contoh ya kawan-kawan. Yaktubuna. Kata yaktubuna di sini dalam huruf ya dan nun di awal dan akhir ini posisinya sebagai morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Kemudian kata di sini sebagai morfem bebas karena dia dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna tersendiri. Kemudian jikalau contoh dalam bahasa Indonesia, yakni semua afiks atau semua imbuhan yang dalam bahasa Indonesia adalah itu contoh bagi morfem terikat. Sedangkan dalam kajian konteks bahasa Inggris, yakni dalam bentuk plural atau jamak, ini adalah contoh bagi bahasa Inggris seperti kata book. Jikalau dia terdapat morfem terikat, yakni menjadi books. Huruf S di sini sebagai posisinya sebagai morfem terikat. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ya kawan-kawan. Menurut linguistik Arab, kata sendiri dalam morfologi terbagi menjadi 3, yakni ada isim sebagai nomina, fiil sebagai verba, dan huruf sebagai partikel. Kemudian pembentukan kata untuk seluruh bahasa di dunia mengalami 2 proses atau terjadi dalam 2 proses. Yang pertama ada inflektif atau dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif lugawi,
yang mana tasrif lugawis di sini unsur yang ditambahkan dapat berupa prefix, infiks, dan sufiks. Kemudian proses yang kedua yakni ada derivatif atau tasrif istilahi, yakni adalah kata yang berubah, yang mana identitas katanya tidak sama dengan kata dasarnya, begitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pembahasan morfologi, pasti tentunya terjadi sifat-sifat atau poin-poin yang membuat proses morfologis itu terjadi. Apa itu proses morfologis? Proses morfologis adalah yakni untuk menyatukan antara morfem yang satu dengan morfem yang lainnya, yang mana ini terbagi menjadi 7 poin atau 7 pembagian. Yang pertama yakni ada afiksasi. Afiksasi sendiri di sini dapat berupa infiks, sufiks, prefiks, dan konfiks. Saya akan bercontoh dari prefiks dalam bahasa Indonesia yakni bersepeda. Kata ber di sini sebagai prefiks dari contoh gabungan dari afiksasi. Kemudian contoh dalam bahasa Arab yakni ada sufiks. Saya bercontoh dari sufiks dalam bahasa Arab yakni ada kata fahimtu. Kata tu di sini sebagai posisinya sebagai sufiks dalam konteks dalam pembagian golongan afiksasi. Kemudian yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan kata secara keseluruhan. Saya bercontoh dalam bahasa Arab yakni ja'a al-ghaibu. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia contohnya yakni adalah bolak-balik. Kemudian poin yang ketiga yakni ada komposisi. Komposisi adalah gabungan antara morfem bebas dengan morfem terikat. Saya beri contoh dalam bahasa Arab yakni akhirul kalam. Kemudian dalam konteks bahasa Indonesia itu disebut dengan saya beri contoh yakni tangan kanan. Kemudian poin yang keempat yakni ada akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah kependekan dari gabungan huruf. Kependekan dari gabungan huruf. Saya beri contoh dalam konteks bahasa Arab yakni ada basmalah. Kata basmalah di sini mempunyai makna sebenarnya yakni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya yakni poin kelima ada abreviasi, yakni kata panjang yang dileksikalisasikan. Saya beri contoh dalam konteks bahasa Arab yakni kata ilah. Ilah di sini mempunyai makna sebenarnya yakni adalah ila akhirih. Sebagaimana contoh ini sering kita temukan atau sering kita dapatkan dalam konteks kitab-kitab kuning bahasa Arab. Kemudian poin yang keenam yakni ada paduan. Paduan adalah gabungan dari beberapa morfem yang menjadi kata yang padat. Seperti saya beri contoh dalam bahasa Arab yakni ada sol'am. Sol'am di sini mempunyai makna adalah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian poin yang terakhir atau proses morfologis terakhir adalah pemenggalan, yakni pembuangan kata dan membuat kata yang baru yang bermakna sama. Saya bercontoh dalam konteks bahasa Arab yakni ada kata sahih. Sahih di sini mempunyai makna sebenarnya atau makna sesungguhnya adalah sahih. Sebagaimana yang kita temukan pula di dalam konteks-konteks atau teks-teks bahasa Arab dalam kitab kuning. Begitulah proses dari morfologis, yakni mempunyai 7 pembagian dalam proses dalam kajian pembahasan morfologi. Baik, selanjutnya yakni terkait dengan pembahasan terakhir mengenai leksikon. Apa itu leksikon? Leksikon sendiri adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam sebuah bahasa. Bentuk jamak atau plural dari leksikon sendiri adalah leksem. Apa itu leksem? Leksem adalah suatu kata yang tidak hanya mempunyai satu makna saja, tetapi mempunyai beberapa makna. Dengan inilah leksikon dapat disebut atau biasa dikenal dengan bendaharaan kata atau kosakata. Kemudian leksikon sendiri mempunyai ada beragam jenisnya, yakni yang terbagi menjadi 7 jenis, 7 ragam. Yang pertama ada kosakata dasar, kosakata aktif dan pasif. Yang ketiga ada bentukan kosakata baru. Yang keempat ada kosakata denotasi dan konotasi. Yang kelima ada kosakata umum dan khusus. Yang kelima ada kata kerja, dan ketujuh ada kata benda. Kemudian dalam konteks bahasa Arab biasanya leksikon pada umumnya disebut atau dikenal dengan sebutan nama mu'jam atau kamus. Kedua kata ini saling bersinonim, yakni yang mempunyai makna adalah sebuah karya tulis
yang memberikan penjelasan atau informasi tentang pelafalan, kosakata, struktur-struktur, dan kata-kata entry dengan tujuan untuk menjelaskannya disajikan dengan susunan-susunan tertentu. Kemudian mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.